Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Agama adalah satu tema sentral dalam kehidupan umat manusia. Akan tetapi banyaknya interpretasi dan juga pemikiran terkait dengan agama memunculkan berbagai panorama yang menjadikan pemahaman terhadap agama itu penuh dengan warna. Permasalahannya adalah ketika interpretasi dan juga pemahaman terhadap agama tersebut kemudian terimplementasikan atau dipraktekkan di tengah masyarakat, baik secara personal ataupun juga kemasyarakatan. Maka muncullah apa yang disebut dengan keberagamaan, di mana bagaimana setiap individu atau seorang individu ya personal dan juga komunitas serta masyarakat mempraktikkan dari pemahaman ya terhadap agama itu sendiri ya. Dari sinilah muncul kemudian bagaimana keberagamaan ya, dalam konteks ini adalah keberagamaan dari umat Islam yang memiliki beraneka ragam warna, terutama dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan juga dalam masalah muamalah. Hal ini kemudian ya memunculkan berbagai pertanyaan ya, termasuk problematika dan juga kebingungan di tengah masyarakat. Ya, bagaimana sebenarnya ya metode atau manhaj ya dalam memahami agama Islam ini secara benar. Akan tetapi kemudian definisi benar ini sering sekali juga efeknya adalah merasa diri kita paling benar, kemudian menyalahkan orang lain. Ya, demikian juga banyak terjadi ya, tidak hanya secara personal tetapi juga komunitas yang merasa komunitasnya atau jamaahnya, kelompoknya itu merasa paling benar, dan efeknya lagi tadi menyalahkan komunitas, kelompok, jamaah orang lain. Sehingga dari sini ya pemahaman terhadap agama, terutama metodologi, metode atau cara ya menginterpretasi teks-teks agama itu perlu didudukan dan juga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat itu tidak bingung ya dengan apa yang sebenarnya sebuah keberagamaan ya, sebuah pemikiran, bukan teks suci, bukan juga istilahnya itu adalah wahyu yang memang tidak bisa diganggu gugat. Ya, sebagai pegangan awal tentu saja bahwa kita sebagai seorang muslim tentu saja harus meyakini bahwasanya hal pertama yang harus kita laksanakan adalah segala sesuatu yang secara tekstual itu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Rasul, kemudian juga ulil amri di antara kita. Artinya taat kepada Allah berarti mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan taat kepada Rasul berarti mengikuti apa yang ada di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Nah, kemudian setelah itu ya jangan lupa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Ya, aku ya dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Mislahu fi hadhihi riwayah maknanya adalah as-sunnah atau al-hadis. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan beliau, ya kemudian juga perbuatan beliau, kemudian sifat beliau dan juga takrir dari beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian muncul juga bagaimana ketika ternyata di dalam Al-Quran tidak ada, kemudian di hadis tidak ada, ya secara qat'i, ya maka nanti muncullah pemahaman-pemahaman yang sifatnya itu dzanniyah. Maka dalam hal ini ya perlu didudukan dari metode ya dalam menetapkan, dalam menggali, dalam bagaimana menginterpretasi daripada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dari umat Islam. Intinya adalah kita harus banyak belajar, kita banyak
banyak membaca, kita banyak mengaji, menelaah, sehingga apa yang kita pahami terhadap agama kita, dan minimal kita itu memahami bahwa ini adalah nas atau syariah yang dia itu adalah qot'i, tidak bisa diganggu gugat. Ya, sementara yang lainnya itu adalah hasil dari pemikiran, ya dalam konteks ini adalah fikih, ya interpretasi dari para ulama ataupun juga tokoh agama, yang itu bisa jadi itu diterima oleh kita ataupun ditolak. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya, ya dikatakan bahwasanya Imam Malik juga pernah mengatakan bahwasanya kulluna, ya setiap kita itu rodun mardudun illa sahibu hadzal qabr. Ya, setiap kita tuh bisa ditolak dan juga bisa menolak, ya kecuali ya penghuni kubur ini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, maknanya bahwa ketika metode yang kita pahami, kemudian kita pelajari, yang kita dapatkan, kemudian kita bisa terapkan dalam menginterpretasi, dalam memahami agama ini, ya mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk ya memahami agama ini ya dengan benar, minimal menggunakan metode yang memang disepakati oleh para ulama. Ya, karena dikatakan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la taftariku ummati ala dolalah. Jadi umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Dan lagi-lagi juga interpretasi, ya metode memahami agama itu betul-betul perlu didudukan ya sebaik-baiknya, perlu disikapi dengan benar sehingga kita akan mampu beragama ya sesuai dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya itu adalah mendekati dari sebuah kebenaran, walaupun mungkin tidak sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya, karena al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya yang itu teksnya sudah qot'i, sementara yang dhonni itu masuk ke dalam pemahaman yang sifatnya itu adalah hasil dari interpretasi. Demikian, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga kita mampu untuk beragama, untuk melaksanakan agama ya dengan baik sesuai dengan tuntutan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Minimal lagi-lagi kita bisa memahami bagian mana di dalam Islam yang itu adalah syariah yang qot'i, aturan hukum yang tidak bisa diganggu gugat, baik itu dalam akidah, ibadah ataupun muamalah, serta memahami juga bagian-bagian dari agama yang itu merupakan hasil dari interpretasi, hasil dari pemahaman ya tafhimul mujtahidin atau tafhimul ulama, pemahaman para ulama terkait dengan teks ya dan juga nas dari Al-Quran dan Sunnah, yang lagi-lagi hasil dari pemahaman tersebut adalah sifatnya itu adalah dhonni, sehingga bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah. Yang pasti kita harus lebih dewasa ya, lebih matang dalam beragama sehingga kita tidak merasa diri kita yang paling benar, tidak merasa komunitas, kelompok kita, jamaah kita yang paling benar dan orang lain atau komunitas lain salah, tidak, tetapi kita bersama-sama mencintai ya kemudian mencari jalan untuk mencapai kebenaran tersebut. Demikian, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.